itu uqdah. Bukan sihir, itu uqdah. Uqdah itu sesuatu yang terhubung sama korban. Bisa rambut kamu, ya, nggak ada bedanya kita dengan mereka gitu. Mementingkan penanganan dhahiriyah, penyakit fisik, ya, karena sihir santet itu juga masuk kategori penyakit fisik, bukan penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an ini, daripada Al-Qur'an ini syifa. Syifa ini menurut sebagian ulama tafsir, Imam Fakhr Razi menafsirkan bahwa syifa di situ adalah lil amradil rohaniyah wal amradil jismaniyah, untuk penyakit rohani dan untuk penyakit jasmani. Rohani ada dua, penyakit akidah yang batil dan akhlak yang tercela, itu penyakit rohani. Jadi santet, sihir dan lain misalnya tidak masuk penyakit rohani. Makanya Nabi SAW juga bisa kena sihir, karena itu penyakit biasa yang manusia juga bisa kena, maka Nabi juga bisa kena. Wajah izun apa di dalam Qidatul Awam, wajah izun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh bagi seorang nabi itu dia kena penyakit, tapi penyakit yang tidak mengurangi kedudukannya sebagai seorang nabi dan rasul, seperti penyakit yang ringan. Nah, sihir itu masuk bagian penyakit yang ringan. Yang parah itu penyakit rohani, penyakit hati, penyakit akidah, penyakit akhlak, ini masuknya rohani. Al-Quran itu syifa, bukan dawa, bukan obat, tapi syifa, penyembuhan. Al-Quran ini penyembuhan dari penyakit rohani, akidah yang batil, akhlak yang tercela. Obatnya Al-Quran. Di situ ada dalil-dalilnya, ada penjelasannya, ada hujahnya tentang akidah yang benar, ada penjelasannya tentang akidah yang sesat, akhlak juga demikian. Itu Al-Quran, ya, Al-Quran. Makanya ketika Nabi kena sihir, ada gangguan yang Nabi rasakan, pusing lama-lama, seperti ada yang hilang, seperti ada yang hilang sukmanya. Kenapa? Karena berhalusinasi Nabi. Yatakhayyal annahu ya'ti nisa'ahu fala ya'tihinna. Dalam hadis Bukhari itu, Nabi mendatangi istrinya padahal enggak itu, tapi enggak diyakini, karena Nabi paham bahwa ini halusinasi, tidak diyakini, tapi itu Nabi rasakan, sangat mengganggu. Akhirnya dibekam Nabi di titik Mungis, ubun-ubun. Ada perubahan tapi tidak banyak, tidak signifikan. Terus Nabi lakukan obat-obat secara alami, tabi'iyah, ya, ad-dawa al-adwiyatit tabi'iyah, bil adwiyatit tabi'iyah, dengan obat-obatan alami. Tapi nggak ada perubahan. Akhirnya Nabi itu summa sa'ala rabbah, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Di saat itulah Allah memberikan petunjuk. Manusia itu kadang-kadang ya sakit, ada musibah, nggak berhenti-berhenti sakitnya, ganti-ganti, gonta-ganti, pindah-pindah, macam-macam. Udah berobat kemana, masih aja ada musibah, masih aja sakit.
datang ke sana, datang ke sini. Ketika dia sudah kembali kepada Allah, pasrah, udah capek sama manusia, hatinya udah pegel sama manusia, dia hatinya langsung kembali kepada Allah. Setelah itu, setelah sekian lamanya, biasanya langsung Allah petunjuk, biasanya langsung Allah kasih hidayah, ketemulah dengan cara yang benar dan berpahala juga. Ada tarbiyah, dan alhamdulillah bukan cuma zahirnya sembuh, tapi batinnya juga sembuh, terdidik, terapi jasmani dan olah hati. Langsung subhanallah, ekonominya lancar, rumah tangganya romantis kembali. Di saat itu dia sudah tidak ada keinginan, tidak ada ambisi ekonominya, tidak ada ambisi bisnisnya. Tapi entah kenapa bisnis dan ekonominya meningkat ketika dia sudah tidak ada ambisi lagi, sudah tidak seperti awal-awal dulu. Bahkan rumah tangganya yang sebelumnya berantakan romantis. Kenapa? Karena hatinya sudah dititipkan kepada Allah, karena dia pasrah kepada Allah. Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan, kebuka semuanya itu ketika hati manusia itu pasrah sepasrahnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang berserah diri hatinya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupinya, begitu. Allah yang kasih jalan untuk Allah, yang beresin urusannya, Allah yang menanggung tanggungannya, Allah yang mencegah dari gangguan orang-orang yang hasud kepadanya, begitu. Dikasih jawaban oleh Allah lewat mimpi, melihat dua malaikat yang saling berdialog. Kenapa orang ini tobat disantet? Wah, tobat, siapa yang nyantet? Malaikat saling berdialog dalam mimpinya Nabi. Labid al-Asam al-Yahudi, orang Yahudi namanya Labid al-Asam. Bima tobat, dengan apa disantet? Bimistin wa musyafah, dengan sisir dan rambut, dengan rambut dan sisir. Di mana? Di sumur Darwan, fi bi'ri Darwan. Kemudian Nabi mengabarkan, setelah bangun ngabarin Siti Aisyah dan memanggil 3 sahabat waktu itu. Ada Imam Ali, Ammar bin Yasir, dan Ibn Zubair. Akhirnya dicarilah sumur Darwan itu, betul ketemu. Di situ ada pelepah kurma yang pentil-pentilnya itu ka'annaha ru'usus syayatin, ka'annahunna ru'usus syayatin, seperti kepala-kepalanya setan. Dan baunya amis, ada cairan juga di situ. Lalu diangkat, turunlah malaikat Jibril membawa surat Al-Falaq dan An-Nas dalam riwayat Imam Baihaqi. Ya, itulah menjadi asbab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas yang jumlah totalnya 11 ayat, karena ternyata ikatan buhul sihirnya itu ada 11 rambut, dengan 11 rambut. Ya, itu Nabi sebelumnya udah disantet berkali-kali tapi nggak mempan. Akhirnya mereka rapat semuanya, di situ ada Labid. Kata Labid, udah pasrahin sama saya, urusan kecil. Berpengalaman, ternyata menggunakan teknik buhul, yaitu uqdah. Buhul sihir yaitu uqdah. Uqdah itu sesuatu yang terhubung sama korban. Bisa rambut kamu, kuku kamu, bekas pakaianmu, putung rokokmu, apalagi banyak pokoknya yang berkaitan. Bahkan telapak kaki juga bisa. Telapak kaki juga bisa. Kamu jalan di tanah itu, tempat kamu jalan itu diambil, ini diolah, nanti kaki kamu ngilu-ngilu, sakit atau lumpuh.
Makanya ada wali itu, wali Nugaba, Nigib, wali Nugaba itu melihat bekas jalannya orang itu bisa tahu, oh ini orang yang ahli surga, oh ini orang yang ahli neraka. Farid baina sa'id wasigi, wali Nagib itu bisa membedakan mana orang yang beruntung kelak di akhirat, mana orang yang sengsara dengan melihat telapak kaki, bekas telapak kaki. Apalagi kalau ketemu orangnya kan, bekasnya saja bisa tahu. Ilmu itu ada ilmu khusus, ilmu duniawi juga ada. Melihat bekas kakinya kan bisa tahu, oh ini umurnya sekian, oh karakternya begini, oh ini perempuan, oh ini laki. Itu ada ilmu duniawi, itu ilmu duniawi. Bagaimana dengan orang-orang saleh kan? Nah, seperti itu. Akhirnya dengan menggunakan buhul sihir, dia nyamar masuk pada kelompok sahabat Nabi, ikut majelis bersama Nabi, ikut sholat bersama Nabi. Tapi tujuannya nyari kesempatan, kapan Nabi potong rambut ini. Ketika potong rambut, dia memerintahkan anak kecil untuk ambil sisir dan rambut sekian helai, diambil lalu diolah. Nabi dikasih tahu lihat mimpi, oh lah, Imam Ali minta izin setelah dibakar itu. Nabi setelah dibacakan Al-Fatihah dan Anas ya lalu dibakar, itu dalam hadis itu disebut ka'annahu unsyita min iqalin, seolah-olah Nabi bangun dari pingsannya, sukmanya balik, sukmanya kembali. Baik. Ada orang yang nggak sembuh-sembuh, lalu buhulnya ditemukan, dibakar, lalu tiba-tiba dia sadar, loh kok saya ada di sini? Ka'anna, itu namanya ka'annahu unsyita min iqalin, seolah-olah dia bangun dari pingsannya, artinya sukmanya balik. Ini kenal nggak? Enggak. Loh ini teman kamu selama 2 tahun. Ini kenal nggak? Enggak. Berarti selama ini kamu bersahabat dengan dia, kamu nggak kenal? Enggak, ya karena memang nggak sadar ya, sukmanya hilang. Setelah buhulnya dibakar, ditemukan, sadar, ka'anna unsyita min iqalin, maka seolah-olah dia bangun dari pingsannya. Nabi juga demikian. Nabi berhalusinasi, ini ada yang hilang nih dari jiwaku ini. Ada yang hilang ini, sukmanya ini. Ya, sukma itu kan bukan roh. Matamu ada sukma, tanganmu ada sukma, kakimu ada sukma, perutmu ada sukma. Al-quwa wal arwah, itu bahasa istilah kitabnya. Matahari itu satu, tapi sinarnya banyak. Mislu syu'a'is syams, kata Nabi SAW. Ya, roh dan jiwa, nafas, atau kita artikan dengan sukma itu seperti matahari dan sinar mata dan sinarnya. Di Lampung ada, di Jawa ada, Kalimantan ada sinarnya, tapi mataharinya satu, rohnya satu, tapi sukmanya banyak. Ka'annahu unsyita min iqalin, maka seolah-olah Nabi bangun dari pingsannya, sadar, seger lagi, hilang. Imam Ali langsung minta izin mau menggal kepala labit, izinkan aku da'un ya Rasulullah, izinkan aku membunuh dia wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Amma ana faqad safrani Allah. Jangan, yang penting aku udah sembuh. Fa inni akrahu an usir ala ahadin bainan nas. Aku nggak mau bikin gaduh kepada seorang pun dari umatku. Akhirnya dibiarkan itu labit, nggak ditoleh sama Nabi. Ya duduk bersama Nabi, nggak dipandang sampai dia mati dalam keadaan mengenaskan. Ya, yang seolah-olah sihirnya kembali semuanya. Demikian juga kalau kita tahu siapa pelakunya, udah nggak usah ribut, pasrahin aja kepada Allah. Loh, itu tetangga saya, biarin aja. Itu sepupu saya, biarin aja, nggak usah ribut. Kalau kamu ribut-ribut sampai nuduh-nuduh, itu kamu yang dilaporin pencemaran nama baik. Apalagi ada bukti videonya, sudah kamu disantet sama dia, di penjara pula kamu, babak belur kan begitu. Nah, udah biarin. Seperti Nabi. Nah, di KBLA juga demikian. Nggak penting nyari siapa pelakunya.
Ya, yang penting kamu sembuh bagaimanapun caranya dengan ruqyah, begitu.